Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eskawati Amelia dari kelas 2001C dengan NIM 2020701056. Saya di sini akan membahas mengenai toxic positivity. Sebelumnya kita akan kembali ke masa pandemi pada tahun 2020. Selama di masa pandemi ini, pasti banyak dari teman-teman sekalian, mahasiswa atau pelajar yang memanfaatkan masa pandemi ini untuk menjadi produktif. Namun, tanpa disadari, kegiatan yang kita anggap produktif selama ini mungkin bisa berubah menjadi toksik atau racun. Tren budaya ini biasa disebut dengan toxic positivity, yaitu obsesi untuk selalu menjadi produktif. Mungkin bagi beberapa orang beranggapan bahwa toxic positivity ini tidak seburuk itu. Namun jika memahami pengertiannya secara mendalam, toxic positivity ini bisa mengakibatkan turunnya kesehatan mental dan fisik karena selalu beranggapan untuk selalu produktif walaupun dalam waktu senggang. Dengan mengambil contoh dari pengalaman karyawan, sebuah studi dari Foroscore mengungkapkan bahwa dari Agustus 2019 hingga Agustus 2020, produktivitas meningkat lebih dari 5% di antara 300.000 karyawan. Mungkin bagi banyak orang, ini mungkin terdengar seperti pencapaian yang luar biasa yang akan mendatangkan hasil yang cukup besar bagi perusahaan. Namun ketika pandemi dimulai, karyawan mulai bekerja di akhir pekan dengan tingkat 42% lebih tinggi, dengan pemberlakuan work from home atau kerja dari rumah. Studi mengungkapkan bahwa ini menghasilkan tekanan jarak jauh. Asumsi ini memberitahu bahwa seseorang harus selalu siap siang atau malam saat bekerja dari rumah, dan ini dapat mempengaruhi kesehatan mental, hubungan, dan bahkan hubungan keluarga mereka. Toxic positivity ini bisa datang dari dalam diri sendiri atau juga bisa muncul dari lingkungan kerja seseorang. Media sosial juga merupakan salah satu pengaruh di mana toxic positivity ini bercokol. Dan pada akhirnya, toxic positivity ini mempengaruhi diri kita sendiri, seperti suara-suara yang menekankan apa yang belum dilakukan atas apa yang telah kita lakukan sebenarnya, yang dimana suara ini berasal dari diri kita sendiri. Jadi untuk kalian yang bertanya bagaimana cara kita mengatasi atau melawan hal buruk ini, yang pertama, lepaskan rasa bersalah dari diri kita. Langkah ini dapat melawan pola pikir dan mengakui bahwa kita sudah melakukan atau memiliki banyak hal yang sudah dikerjakan. Yang kedua, ciptakan budaya tolong-menolong. Kita mungkin merasa bahwa diri kita tidak pantas untuk mendapatkan bantuan, tetapi meminta dukungan kepada rekan kerja adalah hal paling cerdas dan paling produktif yang dapat dilakukan di saat kita membutuhkan. Ini tidak hanya memberikan kita jaringan atau koneksi untuk diandalkan, namun juga menghilangkan stigma kelemahan dan memanusiakan tempat kerja. Yang ketiga, mengubah pola pikir untuk menghilangkan toxic positivity pada diri sendiri. Cobalah untuk melihat jadwal pekerjaan yang telah dimiliki. Pikirkan apa yang seharusnya dilakukan dan melakukan rapat, mengerjakan proyek dengan niat, dan jangan hanya mengambil tugas yang menurut kita penting. Dan yang paling penting, jangan mengikuti gaya kerja orang sekitar. Yang keempat, jangan takut untuk mengambil cuti. Ini merupakan cara terbaik untuk mengatasi toxic positivity dalam diri. Kesehatan mental diutamakan. Itu sebabnya diri kita perlu liburan dan hiburan. Kerja dengan keras tentu boleh, namun usahakan untuk membentuk kesadaran diri untuk lebih pandai merawat diri dengan mengatur waktu tanpa meninggalkan kewajiban serta tanggung jawab yang memang harus diemban sejak awal. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.